6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sebagai pintu terakhir, pasti kita akan mendorong organisasi-organisasi mendukung, baik untuk mempertahankan rumah tangganya, menjaga keharmonisan, menciptakan pembinaan keluarga yang sehat. Kemudian saya, Pak Nusuri Palahati, Nurniati, banyak sekali atlet-atlet dari Tenggara Luar ditakuti di tingkat nasional. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio, Tanganapada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Perceraian dominasi penanganan perkara di Pengadilan Agama Bau-Bau. Setidaknya sepanjang tahun 2023 ada 370 pasangan yang dikabulkan berpisah. Ketua PASI Sultra, Saido Bonsai, berharap cabang atletik dapat kembali mengulang masa kejayaannya seperti tahun 90-an silam. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Selasa 19 Maret 2024 bersama saya, Bu Zuda. Berita yang pertama, perceraian dominasi penanganan perkara di Pengadilan Agama Bau-Bau. Setidaknya sepanjang tahun 2023 ada 370 pasangan yang dikabulkan berpisah. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Sebagai pintu terakhir, pasti kita akan mendorong organisasi-organisasi mendukung, baik untuk mempertahankan rumah tangganya, menjaga keharmonisan, menciptakan pembinaan keluarga yang sakinah. Pengadilan Agama Bau-Bau kelas 2 di sepanjang tahun 2023 menangani sebanyak 577 perkara dengan jenis yang berbeda-beda, namun didominasi oleh perkara perceraian. Humas Pengadilan Agama Bau-Bau, Alvin Syah Kurniwan, sarjana hukum, mengatakan dari 577 perkara itu setidaknya 440 perkara adalah perceraian, baik itu yang diajukan oleh suami, cerai talak, maupun cerai yang diajukan oleh istri, cerai gugat. Dari 440 perkara perceraian itu, ada 45 perkara yang cabut laporan dan memutuskan untuk rukun kembali. 45 perkara yang dicabut. Nah, kita positif thinkingnya mereka mau rukun kembali. Kemudian ada yang ditolak 16 perkara. Kemudian yang dikabulkan sekitar 370-an dari 440 yang tadi. Jadi tidak semuanya orang mengajukan perkara kemudian dikabulkan bercerai, jadi tidak semuanya. Kemudian selain itu juga ada beberapa perkara seperti pengesahan nikah dan juga dispensasi kawin, itu yang biasa kita terima. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka perceraian di Kota Bau-Bau jumlahnya hampir sama dengan di tahun 2023, yang mana di tahun 2022 tercatat ada 450 perkara perceraian. Alvin, yang juga hakim di Pengadilan Agama Bau-Bau ini, merinci terjadinya perceraian pada tahun 2023 itu dominan disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan meninggalkan pasangan dalam waktu yang lama. Kalau kita mau lebih dalam ke spesifik, kenapa sampai bertengkar? Oh, karena masalah ekonomi, kemudian ada juga mabuk, judi, KDRT. Nah, itu yang mengenai pertengkaran. Ada juga yang penyebabnya ditinggalkan begitu saja tanpa alasan suatu apapun. Itu dua penyebab itu yang mendominasi penyebab perceraian. Alvin mengatakan Pengadilan Agama sebagai pintu terakhir dalam membantu penyelesaian masalah. Tidak semua pemohon perceraian yang masuk langsung dikabulkan, namun lebih dulu dilakukan upaya-upaya mediasi secara maksimal, mengingat hal yang utama adalah bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga agar bisa diperbaiki ke depannya, juga mempertimbangkan nasib anak-anak jika terjadi perceraian. Sebagai pintu terakhir, pasti kita akan mendorong organisasi-organisasi masyarakat, kemudian lembaga-lembaga yang dekat dengan masyarakat di bawah dinas-dinas terkait itu untuk sama-sama mendukung, baik untuk mempertahankan rumah tangganya, menjaga keharmonisan, menciptakan pembinaan keluarga yang sakinah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, Wakil Bupati Buton Utara Kompol Purnawirawan Ahali SHMH didampingi Kadis Perindak
Sahrun Akri SPMSI membuka kegiatan pasar murah di Kecamatan Wakorumba Utara pada Senin pagi. Kegiatan pasar murah dengan menggandeng Bulog ini bertujuan untuk mengendalikan kenaikan harga sembako yang ada di pasar, terutama pada saat menjelang memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dengan pasar murah ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat karena pemerintah melihat ada beberapa komoditas di pasar yang harganya meningkat. Wakil Bupati Ahali juga mengatakan dalam rangka pengadaan pasar murah dari pemerintah daerah menjadi tugas dan juga program utama Dinas Perindak untuk mengontrol dan juga mengendalikan harga komoditas atau sembako di pasar. Di tempat yang sama, Kadis Perindak Buton Utara Sahrun Akri juga menyebutkan adapun jenis komoditas yang dijual dalam pasar murah ini antara lain beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, terigu, telur, dan gula. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke informasi dunia olahraga. Ketua Pasi Sultra, Sedo Bonsai, berharap cabang atletik dapat kembali mengulang masa kejayaannya seperti tahun 90-an silam. Mengenai hal ini, Harul Mulku kembali menurunkan laporannya. Banyak sekali atlet dari Tenggara Ludan ditakuti di tingkat nasional. Penjabat Sekda Bau-Bau yang juga Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Sulawesi Tenggara, Saido Bonsai, berharap cabang atletik dapat kembali berjaya seperti di tahun 90-an. Saat itu cabang atletik asal Sultra sangat disegani karena keahlian yang dimiliki para atletnya. Hal ini diungkapkan Saido saat membuka kejurda atletik terbuka Bau-Bau se-Sultra yang dipusatkan di Stadion Betoambari Bau-Bau beberapa waktu lalu. Di tahun 90 atletik itu ditakuti di Sulawesi Tenggara. Ada Hasiati, ada Margareni, ada Lamoja, Hasiati Lavole, kemudian saya, Panusuri Palahati, Nurniati. Banyak sekali atlet dari Tenggara Ludan ditakuti di tingkat nasional. Untuk mencapai hal itu, pembinaan olahraga di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara harus terus ditingkatkan. Salah satunya dengan intens menggelar kejuaraan atletik agar regenerasi atlet di bumi Anoa tidak terputus. Sebagai ketua pasti saya juga ini kadang pesimis karena memang kalau kita harapkan pemerintah daerah itu tidak akan mungkin. Jadi melalui klub-klub lah kita membesarkan atletik ini. Kalau ada sedikit kita punya katakan bahwa pelatih-pelatih atau guru-guru atau mungkin yang pemerhati masyarakat atau pemerhati atletik ini mohon dibantu atau diberikan kemudahan-kemudahan berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan untuk atlet-atlet atau anak-anak kita ini. Sehingga memang kedepannya atletik ini bisa muncul dan berjaya kembali di pentas-pentas nasional maupun internasional. Saido mengakui beberapa kali pertandingan PON belakangan ini, Pasi Sultra tidak menelurkan medali satupun. PON Papua lalu, atletik yang diharapkan bisa bersinar di jalan cepat, namun hanya puas di 5 besar. Memang untuk Sulawesi Tenggara belum bisa kita menyesuaikan dengan nomor-nomor tertentu karena kondisi daripada lintasan kita, termasuk sarana dan prasarana yang belum memadai. Tapi insya Allah kalau nomor-nomor tertentu seperti jalan cepat, saya kira kalau betul-betul latihan akan muncul kembali, termasuk nomor-nomor jarak jauh. Kalau nomor-nomor trek mungkin hanya 1-2 orang. Tapi saya yakin dengan adanya kejuaraan-kejuaraan begini, mudah-mudahan anak-anak saya akan gigih kembali untuk menjadi seorang atlet. Untuk PON ke-21 tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara nanti, Pasi Sultra akan mengirim 2 atlet masing-masing di nomor lompat jauh dan lari maraton. Reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Saudara, sebelum mengakhiri warta pagi ini, berikut kita ikuti feature tentang penentuan awal Ramadan di Tanah Wolio bersama reporter Harul Mulku. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat dinantikan kedatangannya oleh seluruh umat muslim di dunia. Penentuan awal bulan yang penuh dengan ampunan ini pun pada beberapa daerah memiliki tata cara khusus. Begitu juga dengan masyarakat Buton Wolio yang pernah berdiri sebagai satu negara kesultanan. Dalam menentukan awal Ramadan di era kesultanan, lembaga keagamaan yang disebut dengan Sarakidina atau perangkat Masjid Agung Wolio juga memiliki petugas pemantau bulan atau Tungguna Bula, menentukan awal Ramadan dengan cara hisab dan Ruqyatul Hilal.
Menurut Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Masrun, penentuan awal Ramadan saat itu ditandai dengan tembana bula atau menembak bulan. Setelah perintah untuk menjagai atau melihat hilal itu di pos-pos tertentu sudah disaksikan bahwa bulan sudah kelihatan, maka akan kembali melapor di pimpinan. Dalam hal ini masih zaman Kesultanan, dan dibunyikanlah meriam sebanyak 3 kali menandakan bahwa itu sudah 1 Ramadan. Dari itulah menjadi cikal bakal harwa 1 Ramadan itu biasa masyarakatnya menyebutnya dengan arwana tembana bula. Sayangnya, saat ini prosesi menembak bulan itu sudah tidak lagi dilestarikan. Namun demikian, perangkat masjid masih tetap bertugas melakukan pemantauan bulan dan menyampaikannya kepada wali kota Bau-Bau. Meskipun pada dasarnya Sarakilina akan tetap mengikuti ketetapan 1 Ramadan dari pemerintah yang diumumkan melalui sidang isbat. Apabila tidak dapat melihat bulan langsung karena cuaca atau apa, maka dilakukan melalui perhitungan. Sekarang ini mereka mensinkronkan juga perhitungan mereka sendiri dengan ketetapan dari pemerintah, dan rata-rata sekarang ini mengikuti dari ketetapan dari pemerintah saat ini, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tata caranya juga mereka tetap tungguna bula itu tetap menginformasikan atau melapor di pimpinan wilayah Kota Bau-Bau, dalam hal ini wali kota yang bertempat di rumah jabatan. Di Masjid Keraton Kesultanan Buton sampai saat ini pelaksanaan sholat tarawih awal Ramadan dimulai jam 12 malam yang diawali dengan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih 20 rakaat 10 salam dan ditutup dengan witir 3 rakaat 2 salam. Setelah melaksanakan sholat isya, ada segmen gora. Artinya di situ ada salah satu moji di Katuko diberi tugas untuk menyampaikan gora. Adapun goranya itu penyampaian kepada masyarakat umum bahwa malam ini sudah bangun 1 Ramadan. Prosesi gora ini ditutup dengan permohonan doa kepada Yang Kuasa agar dijauhkan dari hal-hal buruk dan didekatkan dengan segala kebaikan, serta diberikan umur panjang agar kembali berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Sholat tarawih awal Ramadan ini biasanya berakhir di pukul 2.30 dini hari. Ya Allah, italiku malu musio bangna tago raya Allah Ta'ala mga pegang doa madagina mga pegang kasoka malapena. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Perceraian dominasi penanganan perkara di Pengadilan Agama Bau-Bau. Setidaknya sepanjang tahun 2023 ada 370 pasangan yang dikabulkan berpisah. Ketua Pasis Ultra, Seido Bonsai, berharap cabang atletik dapat kembali mengulang masa kejayaannya seperti tahun 90-an silam. Saudara, demikianlah Warta Captain pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.